Mazmur 74 ayat 21, janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali kena noda dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita, ya Tuhan, janganlah membiarkan umatmu yang tertindas dihina terus-menerus. Biarlah orang-orang yang miskin dan melarat ini mendapat alasan untuk memuji namamu. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata biarlah orang yang miskin dan melarat mendapatkan alasan untuk memuji nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam perjanjian lama dan bahkan di dalam perjanjian baru, ya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang berbahagialah mereka yang miskin, biarlah mereka memperoleh alasan untuk memuji Tuhan. Mereka disebut miskin di hadapan Allah, mereka disebut bahagia. Dan ini video part yang ketiga atau bagian terakhir, bagaimana kita bisa memahami apa ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Setelah part pertama dan part yang kedua, itu ada 7 poin kita bahas, dan saat ini poin yang ke-8. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka tidak memandang orang kaya dan terhormat sebagai orang terunggul, melainkan mereka melihat orang-orang itu memperoleh anugerah yang tertinggi. Sehingga orang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak perlu merasa iri dengan orang yang kaya, tetapi dia tahu bahwa orang ini memperoleh anugerah daripada Tuhan yang lebih tinggi. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita atas jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia melihat bahwa segala sesuatu yang didapat oleh seseorang itu cuma kasih karunia, maka tidak perlu kita iri dan dengki. Justru orang yang miskin di hadapan Allah akan fokus dan berkata, oh betapa senangnya jika saya dapat hidup bersama dengan Allah dan mengalahkan kebobrokan saya. Sesungguhnya demikianlah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia fokus untuk menata dirinya tanpa harus iri dengki dengan keberhasilan, kesuksesan orang lain, karena semuanya itu hanyalah karunia Tuhan semata-mata. Yang ke-9, ciri orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang dimana ia bersedia menunggu. Orang yang miskin di hadapan Allah bersedia menunggu. Sekalipun Allah tidak datang sesuai hasrat mereka, mereka merasa puas untuk terus menantikan Allah. Artinya bahwa mereka menanti, menunggu, berarti mereka adalah orang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang bersabar menanti waktu Tuhan. Mereka tidak memaksa kehendak mereka, bahkan di dalam doa-doa mereka dengan memerintah Tuhan. Tapi di saat mereka menunggu, bersabar, menanti jawaban Tuhan, itu saja sudah memberikan kepuasan kepada hati orang yang miskin di hadapan Allah tersebut. Dia bersuka cita, sebab dalam Ratapan pasal 3 ayat 26 berkata, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Maka orang miskin di hadapan Allah, dia punya kesempatan untuk menanti, menunggu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan sabar. Itu sudah memberikan dia kepuasan, tanpa dia mungkin langsung melihat pertolongan Tuhan, tetapi dia dengan kesungguhan, dengan sabar menunggu waktu Tuhan, memberikan dia sukacita. Bagian yang ke-10, bagian terakhir, mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang dilanda rasa hormat akan kebesaran Allah dan akan firman-Nya, dan mereka betul-betul memiliki jiwa yang tunduk terhadap firman tersebut. Mereka akan menghormati firman Tuhan, mereka percaya penuh, dan bahkan mereka tunduk atau mempraktekkan firman Tuhan. Sebab di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, kita dengar perintah daripada Tuhan Yesus dan kita lakukan, kitalah yang disebut sebagai sahabat-sahabat daripada Tuhan. Sesuatu yang sungguh menenangkan dan memberikan sukacita, bukan? Dan bahkan di bagian firman Tuhan yang lain juga berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya, mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli kegiatan rohanimu berapa banyak, tidak peduli engkau punya tanggung jawab jabatan di dalam gereja atau di dalam keagamaan, tanggung jawab engkau, tidak peduli mau berapa banyak. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu, yaitu memberi buah. Engkau melakukan firman, engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan, engkau berkhotbah dan engkau melakukan firman tersebut. Karena ketika engkau katakan beriman tapi tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena itu marilah orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan menghargai firman, dia mendengarkan firman, dan bahkan dia akan tunduk dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah Bapak Ibu Saudara renungan ini boleh memberkati kita. 3 bagian atau 3 part dari yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah. Jadi hari ini kalau engkau kaya, sukses, berhasil, jangan sombong. Karena semuanya itu, Tuhan Yesus berkata, ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Bahkan di bagian lain firman Tuhan berkata bahwa akhir cerita seluruh yang ada kita lihat banggakan ini akan menjadi debu dan abu. Tetap rendah hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.